Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Nggak kedengeran, selamat pagi. Ya gitu, atuh semangat. Waduh, gimana kalau nggak semangat? Kan kita mau kesini mau apa coba? Mau apa? Mau beribadah, apalagi? Menyanyi. Dengarkan firman Tuhan. Hebat, bagus. Iya, betul. Iya, tapi ada yang lagi sedih nggak nih? Sedih, kecewa, sakit hati, marah. Ada nggak? Nggak ada ya. Tinggalkan itu semua ya. Karena hati yang senang, hati yang bergembira adalah apa? Obat yang apa? Oh, obat yang manjur, hebat. Obat yang manjur. Jadi di mana-mana hatiku senang ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, hebat. Ya. Kita bersyukur ya karena kasih dan anugerahnya kita diberi kesehatan, diberikan kekuatan, perlindungan ya. Bahkan kita sekarang akan mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita akan bersaat teduh sebentar. Berdiri, kita akan menyanyikan Mars Usia Indah. Simak kata-katanya. Usia indah yang bagaimana kita ini? Yang bersuka cita, yang tekun berdoa, yang selalu memuliakan Tuhan, bersyukur, beriman, memberi teladan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita menyanyikan dengan semangat ya. Satu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhan, bangkitlah segera, ayo menelang kamu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, kita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Dengan tetap berdiri, kita akan angkat pujian dari KJ 10 ayat 1, 2, dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. So
kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami datang dengan kerendahan hati, mau menyembah dan bersujud kepadamu, sumber kehidupan kami. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau memberkati persekutuan usia indah ini dari awal sampai akhir. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan kiranya Engkau sucikan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, mendengar dan bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Berkati Pendeta Meita Sartika yang akan membawakan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami, bukalah telinga kami untuk mendengar-Mu dan melakukan kehendak-Mu hari lepas hari. Berkati juga semua yang bertugas dan melayani Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur akan diambil dari Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujian pengantar kesaksian akan kita bawa dari PKJ 138 ayat 1, 2, dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di kala suka di saat
firman dari vokal grup Anugerah. Silakan. Sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak panggil oma opa ya, karena saya sendiri sudah oma. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk kita bersekutu di tempat ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan, juga saling mendoakan. Saya akan memberikan kesaksian sedikit bahwa saya ada sampai saat ini bisa berkumpul bersama dengan teman-teman saya. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Karena sebelum COVID, saya juga ikut di persekutuan Usindah ini, naik angkot waktu itu menjemput teman-teman. Tetapi setelah ada jemputan, saya sudah tidak bisa naik mobil, naik angkot. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha baik. Ada seorang yang menghantar saya ke persekutuan dan menjemput saya. Dialah Saudara Kuncoro, sepantaran anak saya yang pertama. Saudara Kuncoro ini mau menjemput saya, mengantar pulang saya. Dan saya bersyukur bisa mengikuti vokal grup Anugerah sampai saat ini. Itulah luar biasanya kebaikan Tuhan ya, yang selalu memimpin kehidupan kita. Dan saya juga ingin memberikan kesaksian sedikit. Ketika kita sendiri, kadang-kadang kita berpikir ya, kesepian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menolong kita di dalam kesulitan kita. Dan mengapa kita harus takut? Karena kita percaya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu mendampingi di dalam kehidupan kita. Walaupun usia sudah lanjut, tetapi kita percaya akan penyertaan perlindungan Tuhan sampai akhir nanti kita. Juga saat ini kita tahu di firman Tuhan dikatakan bahwa bunga bakung di ladang Tuhan yang memelihara, burung-burung di udara, bahkan kehidupan manusia Tuhan yang memelihara. Kalau Tuhan pelihara kita, kalau Tuhan pelihara burung-burung di udara dan segala tanam-tanaman, pasti Tuhan pelihara kita. Biarlah melalui ujian yang akan dinaikkan oleh vokal grup Anugerah ini dengan judul Dia Memelihara Burung. Kiranya semua apa yang akan disampaikan ini menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di usia lanjut
Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Tuhan memimpin kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada vokal grup Anugerah. Betul ya, mengapa harus kecewa? Mengapa harus berkeluh kesah, hati susah? Berserah saja kepada Allah, sahabat kita. Dia memberkati dan menjaga kita. Menyambut firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu NKB 202 ayat 1, 2, dan 3. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena genta Injil Tuhan bergema, maka kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, sehingga di dalam kehidupan yang tidak selalu hanya panas terik, namun terkadang ada hujan, terkadang ada badai, tapi kami tahu kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga Engkaulah yang meneguhkan dan mengokohkan kami senantiasa. Biarlah kami juga boleh makin teguh dan kokoh, karena kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami bukan hanya rajin mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami satu persatu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu semuanya ya, katanya memang biasa panggilnya opa oma, tapi saya juga udah masuk jadi oma jadinya ya. Bapak Ibu, saudara-saudara ya, lebih ya umum lah ya kita ini. Nah, saya senang sekali dapat berjumpa ya, sejak udah kebaktian onsite baru kali ini lagi ya. Sebelumnya di Zoom kita ketemunya. Luar biasa, jadi saat ini bisa ketemu ya, karena ya beberapa pasti udah kenal saya kan. Kenal katanya Pendeta Meta dari GKI 5, beberapa juga anggota saya yang memang sudah aktif di sini ya kan, karena pindah ya. Nah, jadi ya senanglah boleh bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini pembacaan Alkitab kita yang ditentukan itu dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ya. Ayat 46 sampai 49 kita akan membaca secara berbalasan deh. Ya, ayat 46 sampai ayat 49. Ini nggak ada ayatnya lagi yang di sini ya. Ayatnya lihat. Semoga sih saya kayak dari terjemahan baru 2, semoga ya mirip-mirip lah, nggak apa-apa ya, sama semua. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya baca ayat yang genap dan saudara-saudara semua bacakan ayat yang ganjil. Ya. Oke, udah dapat ya. Di sini memang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2 macam dasar. Nah, dasar yang bagaimana ya? Oke. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun.
Ya, sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya, ya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya. Kalau khotbah Tuhan Yesus di bukit itu dikumpulkan dalam Injil Matius, ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dan itu kalau kita perhatikan itu penutupnya, penutup dari khotbah di bukit, ya. Nah, ini paralelnya, ya kan? Jadi sama tentang dua macam dasar. Dua macam dasar. Kalau yang di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya kan? Kalau itu ada dasarnya kata-kata tadi kan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi di sini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan ini, ya, kehidupan seperti apa yang akan kita bangun? Kehidupan yang kokoh, yang tidak gampang goyah, atau kehidupan yang gampang goyah dikatakan, ya. Nah, kadang-kadang orang kalau dalam hidup ketika tidak menghadapi permasalahan, dia bisa ya kalau lagi happy ya kan, semuanya ya kokoh gitu kan ya. Tapi kita memang tidak bisa mengatakan kehidupan saya pasti mulus terus, ya kan? Ya, nggak boleh ada jadi panas terus, nggak boleh ada hujan. Ya kadang-kadang terjadi hujan, kadang-kadang terjadi banjir ya, ada badai ya. Ya misalnya juga ketika orang yang kita kasihi Tuhan panggil, ya kan? Ya memang bersyukur, ya bukan bersyukur, jadi mending kalau umurnya itu sudah memang ya udah sampailah begitu kan. Tapi kalaupun juga orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, walaupun umurnya sudah sampai, ya ada nggak orang yang nggak sedih? Coba, biar udah umurnya berapa ya, suami saya udah, dulu suka ikut juga ya kayaknya suami saya ya. Suami saya dipanggil Tuhan lagi Desember 2022. Iya jadi setahun lebih ya suami saya udah, nah tapi ya dia usia sudah 78 tahun. Ya sedih, kehilangan soalnya kan orang yang biasa bersama-sama dengan kita. Mengingat umurnya ya sudah hampir 80, ya kayaknya wajar-wajar lah ya kalau gitu. Tapi kan ada juga orang yang masih muda Tuhan panggil ya. Bahkan kemarin saya hari Senin dan Selasa itu ya mungkin saudara-saudara baca di warta ya, menghadiri kan ada pendeta Ujang dulu. Kalau saya jadi perginya ke Cimahi. Nah sebenarnya tanggal 4 itu ada 2 yang emeritus. Emeritus ya kan, yang satu pendeta Ujang Tanu Saputra di Cimahi, GKI Cimahi. Nah di sini di Bekasi bukan ya, di Bekasi itu ada suaminya pendeta Melani Ayub. Nah pendeta Melani Ayub tuh yang orang juga suka salah kadang-kadang dipanggil saya Melani. Kalau yang kenalnya cuma sepintas gitu kan ya. Nah Melani Ayub suaminya tuh pendeta GKP. Jadi dia emeritus dari GKP. Ya, nah tapi waktu dia beritahu saya bilang aduh saya udah janji ke Cimahi. Ya kan, jadi saya ke Cimahi. Nah kelar kita kebaktian Cimahi, masuklah WA itu. WA ya saudara juga ada tahu, nanti juga kan ada pewartaan ini ya, yaitu pendeta Yosef Go Tiong Ham. Pendeta Yosef Go Tiong Ham, nah karena, bukan karena itu juga, tapi pokoknya dia datangnya tuh ke Jakarta, ke Bekasi, ke tempatnya Erik, emeritus. Karena dia juga satu jemaat sama Ibu Melani, sama pendeta Melani kan, di Bekasi Agus
pendeta Joseph Gotiangham tuh masih seperti biasa, datang foto-foto gitu kan. Nah pas dia pulang mandi, jatuh di kamar mandi. Nah biasanya memang itu ada serangan apa, kita nggak tahu, jadi jatuh. Jadi memang kadang-kadang ada orang kalau kepleset, jatuh ya. Nah tapi itu biasanya nggak meninggal langsung. Tapi kalau misalnya dia terserang stroke, apa jantung, ya kan terjadi seperti itu. Nah itu kita nggak tahu umur orang. Dan yang paling ya apa miris lah, orang bilang paling miris lagi, yang bersangkutan itu pendeta Joseph Gotiangham almarhum ini ya sekarang ini jadi dia akan emeritus tanggal 21 April. Ya kan? Nah jadi kemarin pendeta Melani Ayub yang khotbah ya kan rupanya katanya Yosef mau dikenang tetap sebagai pendeta dan tidak mau dengan gelar pendeta emeritus ya kan ya. Nah ya tapi biar bagaimanapun ya kita kayaknya gimana ya bilangnya, inilah paduan suara yang akan menyanyikan lagu ya kan, lagunya itu yang akan dinyanyikan sebenarnya di kebaktian emeritusnya begitu kan. Nah jadi itulah contoh ya badai dalam kehidupan. Ada malah bukan hanya yang lansia tapi pernah anggota jemaat kami ya kan, cucunya udah sekolah di Amerika ya, pulang ke sini kerja ya dari Tangerang menuju ke Jakarta atau gimana waktu itu, tapi terus terjadi kecelakaan misalnya, ya kan, meninggal. Nah tapi ya kokoh atau tidak, itu kan kemarin kami juga baru mendengar lagi kalau ini malah yang bersangkutan itu ya anak anggota jemaat yang di Australia. Di Australia ya tahu-tahu diberitakan anaknya meninggal, kecelakaan tunggal juga. Ya, memang kita harus berserah. Tapi kalau kejadian seperti itu udah pasti tidak mudah. Tapi cuma satu apa yang harus kita usahakan bangun. Bangunlah hidup di atas dasar yang kokoh. Bangunlah hidup di atas dasar yang kokoh, dan itu tema kita saudara-saudara hari ini tadi dengar dan lakukan, iya kan? Benar ya tadi kan? Dengarlah dan lakukanlah. Bagaimana mempunyai kehidupan yang kokoh? Ya, kalau kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya. Ya, karena dengan itu kita latihan, dan dengan kita latihan, ya dasarnya makin teguh, makin kokoh, tidak mudah goyah. Nah, cuma sekarang kita udah jadi orang yang seperti apa tuh? Ya, pernah nggak mengalami? Ya, ada yang mengatakan ya. Kalau mengatakan ya, biasanya sih udah dengar dong ya. Udah dengar lalu mengatakan ya, tapi tidak dilakukan. Misalnya kita minta tolong cucu, ya kan? Dia lagi main ya kan? Tolong dong, oma, opa, ambilin air ya, kita mah udah aus, cuma lagi mungkin tangan lagi kotor, lagi apa gitu kan ya, nanggung gitu kan. Minta tolong, ambilin, dia bilang, yes oma, yes opa, tapi terus dia main terus dengan mainannya, ya kan. Nah gimana rasanya juga, ya kan, nah, kesel ya kan. Dulu waktu anak kita kecil juga kan, mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu. Atau juga ketika kita kecil, ketika kita kecil udah berapa puluh tahun yang lalu ya, sama juga gitu kan, sering mengatakan ya tapi tidak dilakukan. Bahkan sampai sekarang nih kita suka lakukan kan, benar gak? Betul juga, ya kalau di ruang kebaktian, amin saudara-saudara. Amin. Nah itu kita berarti mengatakan ya, ya kan? Tapi sampai rumah masih inget gak? Dilakukan gak? Lupa, ya kan? Nah jadi apa yang kita rasakan tuh ya, kalau makanya sama seperti kalau cucu kita gak melakukan, dia udah ya, kita kan rasanya sedih juga, kesel juga ya. Nah kita bayangkan Tuhan juga sedih kalau
udah diajarin sama Tuhan ya. Kita udah dengarkan firman Tuhan. Apalagi kita udah tambahin amin, amin, amin. Ya kan ya. Tapi kita tidak melakukannya. Nah ini yang harus kita pelajari. Makanya kita belajar hari ini khotbah Yesus di bukit. Dengarlah dan lakukanlah. Itu kan dua-duanya. Nah kita mulai dari sini dua macam dasar ya. Jadi ada dua jenis orang memang, baik di Lukas maupun juga di Matius ya. Dikatakan kalau Matius menyebutkan ya orang yang bijaksana. Di sini nggak ada kalau di Lukas ya kan. Di Lukas nggak ada pakai orang bijaksananya, tapi orang yang bijaksana adalah bukan orang yang mendengar saja, tapi orang yang mendengar dan melakukan ya. Orang yang bodoh ya. Orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Itu ya yang bodoh dulu itu ya, yang mendengar tapi tidak melakukannya. Tapi yang bijaksana orang yang mendengar dan melakukannya. Walaupun kita tahu untuk melakukan itu mudah atau sulit. Kadang-kadang sulit, ya kan? Dengar lebih gampang kan? Dengarnya ya. Nah, tapi ya sulit itu tapi kita sedang menanam fondasi yang kuat. Makanya seperti itu. Nah dan itu penting. Bukan hanya mendengar dan melakukannya. Karena itu tadi ayat Lukas ya tadi ya. Ini Lukas 6 ayat 46. Di sini dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan. Tuhan. Ya. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah itu Tuhan katakan nggak klop kalau begitu. Ya, jadi kita bersyukur banget nih. Saya juga bersyukur ketika menyiapkan ini diingatkan ya, karena kita gitu udah lama jadi orang Kristen, kadang-kadang take it for granted lah, gitu kan? Tidak terlalu berpikir dengar khotbah, oh saya harus lakukan. Atau dengar khotbah kan kadang-kadang topiknya berulang kan? Ya, makanya ada orang yang kalau tentang kasih khotbahnya ya, lalu ada yang ngoceh juga kasih lagi gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita dengar khotbah topiknya itu sebenarnya kita udah tahu lah. Jangan kita tutup kuping tuh, malah lagi-lagi kagak dengar juga lagi. Lakukan belum, dengar juga kagak. Ya kan ya. Nah, tapi kalau kita udah pernah tahu topiknya, kita coba juga ya untuk mengevaluasi. Saya udah sering dengar ini, seberapa saya lakukan, seberapa saya sudah lakukan, ya berapa persen saya melakukan kasih itu, coba kan. Nah jadi kita tingkatkan ya, tapi jangan pokoknya dengar khotbah mah itu mah kan udah biasa. Saya kan orang Kristen udah dari berapa puluh tahun yang lalu ya, udah ke gereja dari dulu tahu saya. Nah gitu kan ya. Nah tapi di gereja ya dengarnya cuma begitu aja, lalu kita juga nggak berpikir untuk melakukannya. Nah ini contoh-contohnya katanya ya, berseru kepada Tuhan bisa berarti, nah itu orang yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah dibaptis, walaupun nggak semua orang yang udah dibaptis itu udah terima Kristus. Tapi udah terima Kristus pun bisa jadi kalau dia tinggi hati, dia sombong ya, nggak mau menerima benar-benar pengajaran firman Tuhan. Nah bisa juga cuma Tuhan, ya kan? Tapi nggak benar-benar mau melakukan, belajar. Walaupun untuk melakukan itu nggak semuanya mudah tadi saya katakan kan, ya sulit. Saudara-saudara, itu yang lagi kehilangan anaknya itu, dia kalau WA saya dia tulisin semua ayat, ya. Tuhan kan bilang, maksudnya dia katakan saya tahu anak memang cuma titipan Tuhan katanya. Ya, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah dia bilang udah tahu anak titipan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ambilnya begitu cepat? Dia bilang gitu kan ya, iya. Bukankah Tuhan janjinya masa depan yang penuh sejahtera katanya. Kenapa Tuhan gak lindungi? Kenapa? Ya kan? Nah, ya saya juga gak bisa bilang apa-apa juga ya. Karena ini kan saya kalau di WA saya cuma bilang, saya cuma mau peluk kamu dan berdoa supaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan. Karena
ya bisa dibayangkan memang tidak mudah, ada saat-saat tidak mudah. Tapi saya sendiri mengatakan diri saya sendiri, kalau kita lagi mengalami hal yang kita tidak mau terjadi, ya biarlah kita mengingatkan, Tuhan ya biarlah engkau tolong saya agar pada saat yang sulit ini juga saya bisa ingat melakukan firman Tuhan. Bisa ingat kalau melakukan firman Tuhan pada saat yang gampang aja juga ya belum. Nah ini kan ya, orang yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau juga ada orang Kristen yang setiap minggu rajin beribadah. Rajin ikut kebaktian tengah minggu. Ya, udah rajin dah macam-macam dah ya, banyak dengar firman Tuhan. Nah tapi juga ada juga yang secara nyata kita lihat hidupnya tidak berubah. Tidak menjadi berkat bagi sesama ya. Atau juga orang Kristen yang sudah pelayanan di gereja. Nah itu ada juga yang berseru Tuhan, Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Mungkin saudara bilang, itu kan dia udah pelayanan. Berarti sudah melakukan dong apa yang Tuhan katakan? Ya, udah belum? Udah belum? Enggak semua orang yang ikut pelayanan sudah melakukan firman Tuhan. Nah, itu juga masih diuji. Diujinya dengan apa? Ya, kalau ketika pelayanannya seneng, yuk kita habis pelayanan ini kita pergi yuk bareng-bareng. Ikut ya kan? Tapi terus kemudian baru aja ada yang bilang, tuh kayak dia pelayanan ya, motivasinya nggak bener atau apa gitu kan. Lalu kitanya mutung, tahu kan? Nah mutung ya. Nah itu kita mesti berpikir ya, itu kita udah melakukan belum apa yang Tuhan mau. Lalu kita melakukan yang Tuhan mau ya, ya Tuhan apapun yang saya alami, saya tetap mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nggak gampang jadinya. Nah tapi kita mesti ingat jadinya ya. Jadi kalau orang melakukan ini nggak ada yang mutung, benar nggak? Tapi jangan bilang nanti oh si itu mutung ini nih belum melakukan ya. Nah jangan juga gitu ya. Ini diri kita, mengapa kamu berseru padaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan katanya ya. Nah jadi ini terjadi kontradiksi, orang yang menjadi orang Kristen ada kontradiksi antara pengakuan dan perbuatan. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tapi seakan-akan tidak ada Tuhan. Contoh yang lain juga ya kita bilang ya kan, tadi udah dikasih ketika kita nyanyi juga kan ya, ku berserah atau apa ya kepada Allahku, atau ya lagunya apa seperti burung ya, sparrow itu kan. Nah jadi kalau kita benar-benar menyadari, kita tidak membiarkan hidup kita dikuasai kekhawatiran. Tapi kalau kita tahu ya bahwa Tuhan tuh memelihara kita, tapi kita sangat dipenuhi kekhawatiran, ini juga nah ya. Atau juga ada orang yang berbuat semena-mena kepada sesama, itu kan. Ya, ada juga yang tiap minggu ibadah tapi sehari-hari tidak mempelajari firman secara serius ya. Jadi katanya firman itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, cuma asal keluar aja ya. Nah tadi juga sudah pelayanan di gereja, terlalu sibuk sampai lupa bahwa hati Allah mengingatkan kita untuk memberitakan Injil di luar lingkup kita, anak-anak terang. Nah makanya tadi jangan cuma berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi belajar melakukan. Nah ketika kita belajar melakukan ini ya, itu kita tidak melakukan seperti ini ya. Jadi kalau dalam Matius itu ada orang yang melakukan di atas batu, itu orang yang bijaksana, itu jauh lebih susah kan. Tapi ada yang melakukan membangun di atas pasir. Di atas pasir ya bisa juga ya, kalau lagi nggak ada hujan, nggak ada banjir, ya masih berdiri lah ya. Tapi begitu ada banjir langsung keterjang, saudara. Tapi yang di atas batu lebih susah ya. Walaupun sekarang kayaknya udah jarang juga orang di atas batu ya. Sekarang dia bikin, kalau dulu kan orang fondasi itu dalam batu ya. Kalau sekarang ada yang modelnya gimana gitu ya. Tapi tetap kekuatannya bagus ya. Tapi ini kan ya masih dengan bayangan dulu. Nah jadi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, perumpamaan membangun rumah di atas batu yang kokoh. Ya, jadi memang membangun fondasi mahal nggak? Mahal, ya.
Membangun fondasi butuh biaya besar, waktu yang lama, ya. Fondasi berada di paling bawah, iya kan? Nggak kelihatan, langsung kelihatan kan bangunannya. Tapi bangunan ini bisa kokoh karena berapa jauh ke bawah, ya kita nggak tahu. Harga yang dibayar untuk membangun fondasi, ya, dan pokoknya sesuai lah dengan hasil yang didapat. Dia akan kokoh berdiri, saudara-saudara. Nah, jadi ya harusnya kalau yang bijaksana nggak mikir, ngapain saya susah-susah, ya. Saya cari yang gampang aja deh. Dengar firman Tuhan kan masih enak, tapi melakukannya, ada juga dulu orang yang pernah nanya sama saya, ya. Waktu itu saya masih remaja emang, lalu saya baca Alkitab, dia bilang, ngapain lu rajin-rajin baca Alkitab? Bilang itu kan ya kan itu kayak makanan kita, aku bilang ya, kita harus baca Alkitab. Gue juga nggak baca Alkitab katanya, nggak baca Alkitab juga gue nggak apa-apa kok katanya. Ada benarnya kan? Dia kan, ada orang yang ketika hidup lagi biasa-biasa aja, dia pikir baca Alkitab, nggak baca Alkitab sama aja. Ya, tapi itu akan dirasakan, ya. Saya bersyukur makanya dengan saya rajin baca Alkitab, itu berarti kita memperdalam fondasi kita. Kita menyiapkan tadi untuk hidup ketika ada banjir, ada badai, ya, kita tetap kokoh berdiri. Nah, sedangkan kawan saya, ya dia juga ngalamin. Akhirnya dia bilang ketika kita udah sama-sama lebih dewasa, bener juga loh katanya gitu ya. Ternyata kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita benar-benar mau lakukan yang Tuhan mau, disuruh baca Alkitab ya kita baca juga ya. Maka ya benar hidup kita lebih kuat ya katanya gitu kan. Nah benar seperti itu. Nah jadi rumahnya kan beda dengan yang tadi dengan yang ini kan. Rumahnya itu, ini rumahnya kokoh, saudara, ya tidak dapat digoyahkan, fondasi yang kuat. Nah, apa yang terjadi jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Tadi saya bilang ya, mengalami firman Tuhan, ya. Walaupun nggak gampang, tapi ketika kita nggak gampang, tapi akhirnya kita melihat kita dimampukan oleh Tuhan, ya. Kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita bisa melihat dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan buat ya. Ngomong-ngomong nanti kalau yang mau PPT-nya tinggal minta sama pengurus kalau ada grup juga ya, boleh dibagiin ini kan. Nah, ketika badai kehidupan datang, kita tahu bahwa Tuhan setia menopang kita. Ada PPT-nya tinggal dibagi aja ya. Nah, kita mau jadi orang yang bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat tema hari ini sederhana sih. Ya, dengar dan lakukan. Udah sering kita ini, nah ya kan, tapi ini baru berguna kalau kita juga pada saat ini benar-benar memikirkan. Ya, seberapa sih dari firman Tuhan itu saya mau lakukan. Dan makanya juga kita perlu dengar dan dengar lagi. Walaupun topik kan ya bolak-balik ada samanya ya kan. Tapi setiap kali kita dengar lagi, oh iya Tuhan ternyata benar. Saya udah tahu harus melakukan firman Tuhan. Tapi ada saat saya juga gagal melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong saya lagi deh untuk hal yang ini ya. Yang buat saya masih sulit. Tuhan tolong untuk saya bisa melakukannya. Nah tapi kita mau jadi yang hijau apa yang orange? Ya kan? Nah kita harus menjadi yang mendengar dan melakukan ya. Karena firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan apa? Kita baca coba, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah ini ada contohnya nih, si Erik Weihenmayer. Ada yang kenal gak sama dia? Saya juga baru inget lagi nih namanya, pendaki gunung ya. Dia yang ya jadi Erik Weihenmayer itu seorang pria yang membuat dunia tercengang karena prestasinya katanya. Dia seorang atlet Amerika, orang buta pertama. Dia orang buta. Kan ada juga yang Everest itu ya siapa tuh kan yang bukan buta kan.
Dia orang buta pertama yang mencapai puncak Gunung Everest pada tanggal 25 Mei 2001. Ya, bayangin coba buta lagi. Kan? Sampai kan hebat ya, kita orang yang awas saja pasti ya kan amat sulit kalau mau ke Everest. Erik menceritakan rahasia pendakiannya. Bagaimana rahasia pendakiannya? Yaitu ia belajar mendengar dengan baik belajar mendengar dengan baik. Jadi belajar mendengar dengan baik, kemudian apa yang didengarnya itu dilakukan dengan baik juga. Dilakukan dengan baik juga ya. Jadi katanya ketika ia mendengar bel terikat pada pendaki di depannya. Biasa kan kalau orang mau mendaki gini ada yang mendampinginya kan. Orang situ juga kan. Begitu kan ya. Ketika ia mendengar bel terikat pada pendaki di depannya, itu menunjukkan jalan mana yang harus ia lewati. Jadi ada yang pendaki depannya itu pakai bel. Nah jadi tahu saudara-saudara. Nah kemudian dia mendengar teman pendakinya berseru, awas 2 langkah ke kanan itu jurang misalnya. Maka ia tahu untuk berhati-hati. Nah itu benar-benar belajar mendengar dan melakukan. Akhirnya sampai saudara di puncak Everest ya. Nah kita pun juga dalam artian tertentu agak buta nggak? Bukan buta matanya nggak kelihatan merem gitu kan. Tapi kita juga boleh dikatakan buta ketika kita harus hidup di dunia ini. Ada banyak hal yang kita nggak lihat dengan jelas kan. Nggak tahu apa yang akan terjadi segala kan. Buta dalam artian kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya kan? Nobody knows. Itu sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang Maha Tahu. Kita perlu percaya pada suara Tuhan. Itu ya bisa ya melalui Alkitab ya kan. Kita harus percaya pada suara Tuhan dan melakukannya. Maka kita akan selamat di dalam tangan Tuhan yang hebat. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara ya, belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Saudara-saudara rajin datang hari ini, ya kan? Bagus sekali. Ajak teman-teman yang udah gak rajin juga kan. Nah, tapi harus disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Jadi kita mau mengingat ya, apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang harus saya taati? Ya, apa larangan-larangan dari Tuhan yang selama ini masih kita langgar? Apa perintah-perintah dari Tuhan yang belum kita lakukan ya. Kita mau dengar dan dengar lagi dan berusaha untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memampukan kita bukan hanya untuk mendengar, tapi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Agar kita selamat sampai di tujuan di rumah Bapa. Amin. Ya, nah nanti PPT yang mau boleh ya. Kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Ya. Kita masing-masing berdoa, merenungkan sudah berapa sering kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita makin maju dalam melaksanakan firman Tuhan itu? Kita tahu kita belum sanggup emang untuk melakukan semuanya. Tapi biarlah kita mohon dari waktu ke waktu Tuhan mampukan kita. Makanya kita harus sering dengar firman Tuhan dan juga setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita mohon Tuhan mampukan saya untuk melakukannya. Dan step by step kita terus maju untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita berdoa secara pribadi sejenak masing-masing. Tuhan, inilah kami bersyukur hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami diingatkan lagi agar kami menjadi orang Kristen yang berintegritas, bukan hanya tahu mendengar, bukan hanya tahu teori firman Tuhan, tapi kami terus belajar dan belajar melakukan
apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Tuhan Yesus sudah setia melakukan kehendak Bapanya, demikian juga Tuhan Yesus telah mengajar kami untuk setia, taat, untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang membangun seperti membangun rumah di atas batu. Sehingga apapun terjadi dalam hidup kami boleh tetap tegar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enggak ada pokok. Tadi lupa nanya doa syafaat ya. Ada pokok tertentu atau enggak? Tadi ada. Ada. Atau yang umum atau apa, doa syafaat atau ada. Ada ini udah dikirim ya kalau nggak salah ya, benar ya, udah dikirim kayaknya, benar. Saya yang lupa. Udah dikirim ya sama dikirim ini rupanya, oke. Karena dikirim sehari sebelumnya malah. Payah nih makanya. Udah mulai lansia. Oke, udah ada. Oke, mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita ya. Udah dikirim sama Ibu Dini. Saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun juga yang berencana melaksanakan operasi. Kami mau berdoa untuk Ibu Joni dalam pemulihan pasca operasi katarak mata. Kiranya Tuhan, Engkau yang telah menolong dalam operasinya, Engkau juga yang terus menyertai pemulihannya dapat terlaksana dengan baik dalam berkat dan anugerah Tuhan. Juga untuk Ibu Nani Sumarni, rencana operasi katarak mata kanan pada tanggal 8 yang akan datang, biarlah Tuhan juga yang menolong menyiapkan seluruh keberadaan dia, ya Tuhan, sehingga dia boleh siap untuk operasi dan dia juga boleh tenang menghadapi operasi ini. Tuhan juga yang menolong akan tenaga-tenaga medis yang melakukan operasi ini sehingga operasi ini juga dapat berhasil dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemulihan kaki Ibu Lestinar Lelo karena sampai saat ini masih sakit untuk dipakai berjalan. Kami mohon Tuhan juga yang menolong, memberi hikmat bijaksana untuk tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mungkin juga harus latihan sedikit, sehingga kaki itu juga makin lama makin baik dan sakitnya boleh hilang. Tuhan juga yang berkenan menjamah. Juga untuk Ibu Sandra, pemulihan lengannya pasca operasi, kami mohon Tuhan juga yang menolong, menjamah dalam pemulihan ini. Juga kami mau berdoa untuk kesehatan pengurus dan seluruh anggota jemaat Usinda. Tuhan juga memberikan kesehatan beserta keluarga masing-masing. Semuanya Tuhan juga yang memberikan kesehatan dalam semua pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan juga tolong ya Tuhan, agar pergumulan apa yang dihadapi semuanya boleh terus mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau nyatakan dan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati semua anggota Usinda dengan anggota keluarga masing-masing ya Tuhan. Juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan, kiranya Tuhan juga tolong pengurus bersama-sama semuanya, apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi Usinda semuanya boleh makin terus bertumbuh dalam iman. Juga kami mau berdoa untuk yang berulang tahun, yaitu Ibu Hana Mulyati Kumala atau Ibu Hoknyo pada tanggal 5 Maret. Tuhan juga yang telah menambahkan 1 tahun lagi, biarlah Ibu Hoknyo juga boleh bersuka cita atas umur yang telah Tuhan karuniakan. Dia juga boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan segala harapan cita-citanya boleh bawa pada Tuhan yang mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan,
inilah diri kami satu persatu juga ya Tuhan. Tuhan juga yang tahu apa yang sedang menjadi harapan-harapan kami. Biarlah kami membawa kepada Tuhan dan Tuhan yang mendengarkan segenap doa-doa kami, baik yang kami ucapkan ini ataupun juga yang dari kami naikkan dari dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mau mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga ketika kami ada dalam minggu-minggu Prapaskah, ketika kami akan memasuki ibadah-ibadah Paskah ya Tuhan, minggu-minggu Prapaskah, Tuhan juga yang menolong agar kami dapat menghayati dan kami boleh makin meneladan Kristus dan makin mengasihi Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi diri kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat anugerah Tuhan yang menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Meta yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita tetap mendengar dan melakukannya supaya kita menjadi kokoh dan menjadi kuat. Kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan yang saya bacakan itu dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan diiringi dengan pujian dari KJ 301 2 kali dan di KJ 302 ayat 1 sampai 3. Kita berdoa. Bapa, Kau telah memberkati kami dengan kecukupan,
Sekarang kami membawa dan berikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan berdiri kita akan menyanyikan pujian penutup. PKJ 76 ayat 1 sampai 3. Ku sangat suka mendengar namanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Usinda hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh dikuatkan dan makin teguh dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Sertai setiap langkah kami dan kami mau pulang dengan bawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara, memberi saudara damai sejahtera. Amin. Di dalam
Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya juga nggak panggil Opa Oma, sebab saya juga Opa dan saya Oma. Saya Oma. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Maita Sartika. Ibu, terima kasih. Dari GKI Delima. Selaku pembawa firman kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemimpin pujian Ibu Yulianti. Terima kasih. Singer Ibu Heti Suhendra, Ibu Liliana Chandra. Terima kasih Ibu. Pemusik Pak Kuncoro, Pak. Terima kasih. Penerima tamu Ibu Linawati, Ibu Wong Kweyu, dan multimedia Saudara Kelvin, Efrat, Sifra, dan Ibu Evang. Terima kasih semuanya. Dan tema persekutuan kita pada minggu depan, pada tanggal 13 Maret 2024, temanya adalah Tetaplah Rendah Hati. Bacaan diambil dari Lukas 14, ayat 7 sampai dengan 11. Pembicara adalah Pendeta Dani Purnama, pemimpin pujian Ibu Hermin, singernya Ibu Nensiko dan Ibu Rismaya, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Titin Hendra dan Ibu Vivi, pembaca warta Ibu Julia. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon untuk memperkenalkan diri dan maju ke depan, Ibu. Nama saya Ibu Susana Dwi Marianti. Umurnya 78 tahun. Alamatnya Greenview Karawaci, klaster Monde Vista, bloknya blok B8 nomor 7. Ya, datang lagi Ibu minggu depan. Halo, saya namanya Vera. Saya sahabat pertama kali dan suka ikut KW Oh di ya, sini. Bu Vera. Ya. Saya mau ikut usia indah karena Ya. saya sudah usia indah. Oke, terima kasih, bagus. Usianya sama saudara-saudara di atas 50-an. Oke, tinggalnya di mana Bu? Di daerah sini Eh, juga? Tinggalnya di PHG Aquamarin Selatan 1 nomor 20. Oh ya, oke, Apa makasih. lagi? Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih. Selamat depan. Pengumuman pada hari ini adalah setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Pada tanggal 8 bulan 3 hari Jumat ada latihan angklung jam 10 pagi di GK seperti biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal 27 nanti kita akan mengadakan hari pengucapan syukur lansia dan untuk itu, untuk setiap kelompok MMA seperti sudah diumumkan minggu yang lalu, supaya mengajak anggotanya mengumpulkan dana secara sukarela sebagai pengucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita, kita kumpulkan dan kita berikan sesuatu untuk sebagai bingkisan yang kita serahkan pada orang-orang di sekitar kita. Kemudian
apa yang kita lakukan itu nanti kita dokumentasikan, kita foto atau kita video, dan hasil dokumentasi kita serahkan ke Ibu Nuriani paling lambat tanggal 13 hari, jadi hari Rabu depan Ibu-Ibu. Jadi mungkin dalam jangka hari ini sampai ke Rabu depan kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Saya kira cukup sekian aja pengumuman dari pengurus lansia. Dan oh ya, ada satu lagi yang berulang tahun pada hari ini adalah Ibu, enggak ada, Ibu Hana ternyata tidak datang. Dan sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa kita MMA langsung pada sesudah ini. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan memberkati kita semua.